Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 3 warga Lampung berangkat umroh. Sebanyak 3 orang warga Lampung akan berangkat umroh pada 12 Januari mendatang. Ketiganya merupakan satu keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan anak asal unit 2 Kabupaten Tulang Bawang. Ketiganya menjadi jamaah umroh perdana yang berangkat dari Provinsi Lampung melalui Biro Umroh Amirah Mekah. Sebelumnya sebanyak 400 jamaah dari berbagai provinsi di Indonesia telah berangkat umroh pada Sabtu 8 Januari 2022. Saat itu tidak ada satupun warga Lampung yang berangkat. Kepala Kantor PT Amirah Mekah Cabang Lampung Subaryanto saat dihubungi Tribun Lampung pada Minggu 9 Januari 2022 mengatakan bahwa ketiga orang ini perdana dari Lampung yang diberangkatkan dengan ratusan jemaah umroh lainnya di Pondok Gede Rabu nanti. Adapun ketiga jamaah itu yakni Arif Rahman, Siti Rahayu, dan sang anak Lulu Artamevia. Menurut Subaryanto, jamaah Arif berprofesi sebagai pengusaha pupuk pertanian. Dan pada minggu malam, yakni pada 9 Januari 2022 dilakukan acara pelepasan ketiga jamaah tersebut di PT Amirah Mekah Cabang Lampung beralamat 16C Kota Metro. Menurut Subaryanto, bukan hanya keluarga Arif yang akan berangkat umroh dalam waktu dekat. Pada tanggal 19 Januari nanti, akan ada 11 orang jamaah lagi yang akan berangkat umroh. Kedepannya bisa ratusan orang yang akan berangkat umroh. Karena setiap tahun akan ada 1.000 jamaah seluruh Indonesia yang akan diberangkatkan umroh. Lebih lanjut ia mengatakan secara nasional dari grup PT Amirah Mekah sendiri memberangkatkan 500 orang seluruh Indonesia yang berkumpul di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Ia mengatakan banyak yang masih menunggu untuk berangkat umroh namun dengan tarif normal. Saat ini tarif masih terbilang mahal yakni sekitar 40 juta rupiah per orang. Normalnya maksimalnya yakni senilai 30 juta rupiah per orang. Arif Rahman jamaah umroh perdana yang diberangkatkan asal unit 2 Tulang Bawang mengaku sudah cukup lama mendaftar namun baru bisa berangkat tahun ini. Ia mengaku awalnya kaget sekali karena akan menjadi orang yang pertama dari Lampung berangkat umroh ke Tanah Suci. Apalagi berangkatnya dalam situasi pandemi COVID-19. Berita selanjutnya, Polres Lamsel berhasil amankan penyelundupan ribuan batang rokok. Polres Lampung Selatan berhasil mengamankan penyelundupan rokok tanpa pita cukai di Jalan Raya Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini diketahui dari pers rilis pengungkapan kasus peredaran rokok tanpa pita cukai di halaman Mapolres Lampung Selatan. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan pihaknya berhasil mengamankan rokok tanpa pita cukai yang banyak beredar di Kecamatan Sidomulyo. Kasus peredaran rokok tanpa pita cukai itu terjadi pada Minggu 9 Januari tahun 2022 sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Lokasi kejadian di Jalan Raya Desa Seloretno, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Edwin mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut dibawa menggunakan mobil minibus. Rokok-rokok tersebut dibawa oleh satu unit kendaraan Toyota Avanza berwarna silver dengan nomor polisi B1997BYW berikut dengan STNK kendaraan. Edwin mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari kecurigaannya terhadap minibus yang sedang membawa rokok tanpa pita cukai tersebut. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan pihaknya berhasil mengamankan 788 slop rokok atau sebanyak 15.760 batang rokok tanpa pita cukai di Kecamatan Sidomulyo. Edwin mengatakan dari keempat merek rokok tersebut tidak ditemukan pita cukainya.
Berita selanjutnya, harga telur ayam mulai turun. Harga telur ayam di pasar tradisional Bandar Lampung mulai merangkak turun. Jika sepekan kemarin masih menyentuh di angka 29.000 per kilogram sampai dengan 30.000, kini harganya yakni Rp26.000 per kilogramnya. Dede, salah satu pedagang di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung, mengatakan harga telur ayam tersebut turun secara bertahap dari harga yang paling tinggi yakni Rp30.000, kemudian terus turun menjadi Rp29.000, selanjutnya turun lagi menjadi Rp28.000 dan Rp27.000, baru pada saat ini mencapai harga Rp26.000 per kilogramnya. Di daerah berbeda yakni di Kabupaten Mesuji, harga telur ayam di sejumlah pasar di Kabupaten Mesuji Lampung saat ini berangsur turun. Padahal sebelumnya harga telur ayam terus mengalami kenaikan. Mulai jelang tahun baru hingga di tahun baru 2022, harga telur ayam per kilogramnya terus mengalami kenaikan. Menurut Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setdakap Mesuji Arif Arianto, harga telur ayam di pasaran saat ini yakni di angka Rp27.000 per kilogram. Arif mengatakan, turunnya harga tersebut didapatkannya melalui survei rutin yang dilakukannya per pekan dengan mengambil sampel pasar Simpang Pematang, KTM, dan Pasar Brabasan. Arif menuturkan pihaknya akan mengumumkan ke media sosial Kominfo Mesuji pada Senin 10 Januari 2022 terkait turunnya harga telur ayam tersebut. Berita selanjutnya, sejumlah rumah di Rawapitu Tulang Bawang terendam banjir. Sejumlah rumah warga di Kampung Sumber Agung, Kecamatan Rawapitu Tulang Bawang terendam banjir pada Senin 10 Januari 2022. Informasi yang didapat oleh Tribun Lampung, banjir merendam sejumlah rumah warga di kampung tersebut sejak semalam. Luapan air langsung merendam rumah warga, menyusul derasnya intensitas hujan yang turun pada Minggu 9 Januari 2022 malam tadi. Belum diperoleh informasi pasti berapa total jumlah rumah dan fasilitas umum yang terendam oleh banjir. Tidak hanya kali ini saja, hampir setiap tahunnya wilayah Rawapitu kerap dilanda banjir lantaran daerah tersebut merupakan lahan gambut yang berada di bantaran sungai. Kepala Kampung Sumber Agung Sahel menyebutkan, air yang merendam rumah warga itu akibat hujan deras yang mengguyur sejak semalam. Sejauh ini ia belum dapat memastikan jumlah warganya yang terkena musibah tersebut, lantaran aparatur tengah melakukan pendataan. Hingga siang tadi, hujan masih mengguyur wilayah setempat. Kalau untuk ketinggian banjir bervariasi mulai dari semata kaki orang dewasa hingga 70 cm. Berita selanjutnya, korban keracunan massal di Tulang Bawang berangsur membaik. Korban keracunan massal dari dua kampung di Kecamatan Banjarbaru yang dirawat di RSUD Menggala, Kabupaten Tulang Bawang berangsur membaik. Satu persatu warga asal Kampung Mekar Indah Jaya dan Kampung Mekar Jaya, Kecamatan Banjarbaru itu mulai pulang ke rumah masing-masing sejak Minggu 9 Januari 2022 kemarin. Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang yakni Fatoni menuturkan, dari jumlah 65 pasien korban keracunan massal yang dirawat di RSUD Menggala, tercatat sudah 48 pasien yang sudah pulih dan pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, sisa 17 pasien masih menjalani perawatan di RSUD Menggala. Fatoni memastikan kondisi 17 pasien yang masih dirawat tersebut sejauh ini berangsur membaik. Sementara itu, kata Fatoni, hasil cek laboratorium terhadap sampel makanan yang dikonsumsi warga yang keracunan massal sejauh ini masih ditelusuri oleh BPOM. Sebelumnya diberitakan puluhan warga Kecamatan Banjarbaru Tulang Bawang menjadi korban keracunan massal usai menyantap nasi besek di acara yasinan di Kampung Indah Mekarjaya. Pada umumnya mereka merasakan gejala keracunan pada Jumat 7 Januari 2022 pagi. Mulanya mereka tidak merasakan ada yang ganjil terhadap makanan yang disantapnya. Namun gejala seperti mual, pusing, lemas,
disertai muntah-muntah itu baru terjadi setelah lebih dari 10 jam menyantap makanan tersebut. Menu nasi besek yang mereka santap seperti nasi urap, tahu tempe, dan telur rebus. Ada juga jajanan pasar seperti lemet, agar-agar, dan makanan ringan lainnya. Seperti yang dialami oleh Reni berusia 25 tahun, warga Mekar Indah Jaya yang ikut acara yasinan pada Kamis 6 Januari 2022 sore lalu. Reni menuturkan acara yasinan rutin itu berlangsung selepas sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berikut keterangan dari pihak rumah sakit. Umum Daerah Menggalang. Ya Bu, sampai saat ini sudah berapa pasien yang masih dirawat Bu? Ada berapa yang sudah pasien? kita terima itu sebanyak 85 pasien, Pak. Oh, yang kerasa. 85 pasien, ya. Jadi total semua 85 pasien. 85 Sekarang pasien yang itu terdiri dari rawat jalan dan rawat inap. Sekarang yang masih dirawat berapa orang Bu? Sampai jam 1 ini rencananya kita pulangkan semua. Pulangkan semua ya? Pulangkan semua. Tadi kita ambil data jam 11 itu masih 18 pasien. 18. Tetapi ini insya Allah jam 1 akan kita pulangkan. Dan kondisinya sudah stabil. Jadi yang terakhir ini sudah 18 pasien lagi. Iya, tapi rencana akan kita pulangkan semua. Dari 85 pasien yang datang ke rumah sakit ini, gejala atau keluhan yang dirasakan mereka ini rata-rata. Iya, rata-rata gejalanya sama. Jadi keluhan di perut ya Pak ya, di mual ya, ada yang muntah, ada yang BAB ya, diare, demam, pusing, sakit kepala, seperti itu. Rata-rata kita tanyakan seperti itu semua. Dari 85 ini yang dirawat berapa Bu? Yang dirawat itu 58 pasien. 58. Ya. Artinya yang sisanya hanya Rawat rawat jalan ya? rawat Enggak jalan. terlalu Ya, ini tidak mengkhawatirkan. terlalu berkeluhan. Tapi hasil ini sendiri gimana Bu? Hasil laboratorium? Hasil laboratorium memang ada beberapa pasien ya, mungkin 40% dari pasien itu memang menunjukkan ada peningkatan leukosit namanya ya. Jadi itu ada infeksi. Jadi infeksi penyertanya lah seperti itu kalau dari medisnya. Tapi kita sendiri sudah tangani itu dengan pemberian antibiotik. Ya. Jadi pengobatan untuk yang dirawat inap ini pemberian antibiotik. Ada beberapa sesuai indikasi laboratorium ya. Lihat hasil laboratorium kita memberi. Tapi umum gejalanya sama ya Bu? Sama, rata-rata sama. Tapi dari hasil kita lihat dari perawatan beberapa pasien jenis leukosit apakah tadi itu ada nggak, bisa kita baca nggak? Bisa. Jadi itu hasil laboratorium kan bisa kita lihat ya. Tapi yang membaca itu kan dokter penanggung jawabnya. Jadi yang tahu nih, oh ini peningkatan leukosit tadi namanya, itu berarti ini indikasinya dia. Berita selanjutnya, pelaku pencurian di PT Malindo serang saksi dengan senjata tajam. Petugas Polsek Bumi Ratu Nuban kembali menangkap pelaku pencurian di dalam perusahaan PT Malindo di Kampung Bumi Ratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban. Saat sedang beraksi di dalam perusahaan dan diketahui oleh salah seorang karyawan, pelaku justru menyerang saksi dengan senjata tajam. Peristiwa pencurian itu terjadi pada Rabu 29 Desember 2021 lalu sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Modus pelaku melompat ke dalam perusahaan melalui pagar beton yang melingkari PT Malindo. Korban Dika merupakan warga Gedong Tataan Pesawaran menjelaskan, saat sedang berkeliling perusahaan ia mendengar suara dari dalam ruangan. Saat dilihat ternyata ada seseorang yang sedang menyelinap. Akibat serangan senjata tajam pelaku, saksi kemudian mengalami luka sayatan di bagian tangannya. Setelah itu korban berteriak meminta bantuan rekannya yang lain dan sambil menghubungi pihak Polsek Bumi Ratu Nuban. Mendapat laporan saksi, Polsek Bumi Ratu Nuban kemudian menuju tempat kejadian perkara dan melakukan penggerebekan terhadap pelaku yakni Sandro berusia 22 tahun yang merupakan warga Kampung Bumi Ratu. Alan menerangkan dari hasil pengembangan yang pihaknya lakukan, pelaku Sandro merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Bumi Ratu Nuban. Barang bukti 1 bilah golok yang digunakan pelaku untuk menyerang korban sudah diamankan. Untuk kasus lainnya yang dilakukan pelaku masih dilakukan pengembangan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Sandro dijerat dengan pasal 363 JO 53 KUHP dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Dari keterangan pelaku Sandro, aksi pencurian di dalam mes karyawan PT Malindo telah ia lakukan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Dari hasil pencurian tersebut, ia mendapatkan 2 unit telepon genggam yakni jenis Vivo Y91 berwarna hitam biru dan Vivo Y12 warna dark blue. Pelaku mengaku melakukan penyerangan terhadap saksi Dika karena panik dan terkejut aksinya diketahui oleh saksi. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.